Assalamualaikum Bang Dullah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, minal aidin wal faizin. Bang Dullah, taqabbalallahu minna wa minkum. Sama-sama. Masya Allah. Taqabbal ya karim. Wah, Ya. nampaknya kemarin pas saya mau silaturahmi ke Bang Dullah sudah ada di airport. Ada di mana Bang Dullah nih pagi ini Bang Dullah? Iya, sekarang saya sudah di Shah Alam. Oh, di Shah Alam. Di Masya ya, Allah. Oh, gimana cuaca di sana Bang Dullah? Hujan kah? Jakarta sedang. cuaca kurang lebih sama lah dengan Indonesia lah. Apa namanya? Masya Hujan panas Hujan seperti panas, itu. Masya Allah. Ya. Isu tentang tarif nampaknya Malaysia lebih beruntung karena tarifnya lebih ringan ya, 24% Ya, dibanding Indonesia lebih yang rendah. lebih rendah ya, Ya. 32%. Ya. Apakah ini menjadi isu pula di Malaysia? Dan yang kedua Bang Dullah, hari ini juga dikenang sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin dengar langsung dari narasumber yang bersentuhan dengan almarhum Muhammad Nasir. Bagaimana itu ada kelompok nasi bungkus dan juga apa yang menyebabkan Muhammad Nasir itu melakukan mosi NKRI ini, dan juga apa risikonya kalau Republik Indonesia Serikat itu masih berdiri hingga sekarang. Mungkin itu di antara bincang kita, sementara pesan-pesan sebagai senior citizen juga selalu ditunggu oleh pendengar Radio Silaturahim. Silakan Bang Dullah. Baik, para pendengar Radio Rasil, insyaallah rahmat Allah Ta'ala. Pertama-tama secara pribadi yang keluar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbal minkum. Mudah-mudahan saum Ramadan kita satu bulan lepas diterima Allah SWT. Amin. Soal pajak ekspor dikenakan oleh Amerika kepada beberapa negara, kita tahu bahwa Trump ini kan, saya biasa kasih gelar beliau presiden gila Amerika. Jadi kebijakan gila betul. Nah, cuma dia kapok berhadapan dengan Iran kan, dia ultimatum kepada Iran, tapi kemudian Iran melawan, sehingga akhirnya dia mencoba untuk secara in silent melakukan perundingan tidak langsung, karena mereka tidak punya hubungan diplomatik kan, tapi akhirnya Trump juga mundur satu langkah seperti itu. Tapi negara-negara lain, itu apalagi seperti Indonesia, dianggap ya Indonesia ini kan tidak punya power apa segala macam, jadi dikasih pajak tinggi supaya kemudian bisa ada nego dengan Cina segala seperti itu. Karena kita kan jadi perebutan antara dua superpower sekarang itu, bukan Rusia dengan Amerika, tapi Amerika dengan Cina. Jadi Cina dengan Amerika sebagai negara berpenduduk nomor 1 dan nomor 3 terbanyak di dunia, mereka mengalami krisis energi. Nah, krisis energi itu sehingga mereka harus mencari negara-negara lain. Sasarannya Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu negara terbanyak tambangnya di dunia, ada 17 tambang. Yang terbanyak di dunia itu Indonesia, 17 tambang. Yang berdasarkan data-data di KPK, kalau 17 tambang Indonesia itu diolah tanpa korupsi, maka setiap warga negara dari 280 juta itu setiap bulan dapat 20 juta rupiah gratis tanpa kerja, seperti itu. Nah, karena itulah maka kemudian sekarang mereka intervensi. Kasus-kasus di Maluku Utara, di Sulawesi Tengah, di Kalimantan, di Sumatera, khususnya batubara, nikel dan lain itu luar biasa. Di Morowali itu, Mas Ihsan, itu gaji bagi pekerja Cina yang biasa sama dengan pekerja lokal itu 35 juta sampai 45 juta satu bulan gajinya. Fasilitas kesehatan itu dapat luar biasa. Sementara untuk pekerjaan yang sama bagi pekerja lokal itu 3,5 juta sampai 7 juta. Jadi berapa puluh persen, berapa ratus persen perbedaan itu. Dan kemudian tidak ada fasilitas yang lumayan untuk kesehatan dan seterusnya. Celakanya kalau ada yang melawan, yang kemudian dikenakan sanksi, bahkan kemudian dipecat, bahkan dilaporkan ke polisi dan ditahan seperti itu. Kenapa? Karena undang-undang Minerba itu dahsyat sekali seperti itu, yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dulu izin usaha tambang itu ada di pemerintah daerah.
kalau ada apa-apa pemerintah daerah. Sekarang itu tidak, ditarik ke pusat. Nah, jadi Amerika melihat posisi Indonesia dengan Cina seperti itu, akhirnya kemudian ya semacam penalti juga buat Indonesia, sehingga kemudian dikasih agak tinggi pajak ekspor Indonesia ke Amerika seperti itu. Nah, sementara Malaysia itu kan Malaysia agak pandai bermain, artinya bahwa bagaimanapun tingkat korupsi di Malaysia ada, tapi tidak separah Indonesia. Misalnya mantan Perdana Menteri itu sudah diproses dan keluar. Kalau kita di sana presiden, kalau di Malaysia itu karena sistem kerajaan agung, yang sebelum berhenti kemarin yang Pahang itu, sekarang kan Johor itu sudah memberikan semacam amnesti kepada Najib, tapi Anwar pura-pura nggak tahu itu, jadi tetap saja Najib itu tetap saja jadi cerita agung itu supaya dia ditahan di rumah, jadi seperti tahanan rumah. Tapi Anwar pura-pura nggak tahu aja seperti begitu. Nah, sekarang raja baru agung baru itu Johor, sehingga kemudian seperti itu. Jadi itu penegakan hukum relatif jauh lebih baik Malaysia daripada di Indonesia. Misalnya istri Najib juga kena seperti itu. Sehingga dengan begitu maka korupsi di Malaysia ada, tapi biasanya korupsi di Malaysia itu dinikmati oleh rakyat. Jadi misalnya kalau UMNO korupsi, ya rakyatnya dapat hasilnya, misalnya jalan-jalan diperbaiki apa segala macam seperti itu. Karena di Malaysia dan Indonesia itu kan satu partai itu punya anggota, itu punya kartu anggota. Jadi sudah jelas. Kalau di Indonesia kan tidak. Anggotanya itu nanti ketika mau pemilu, mau pilpres, mau pilkada baru kemudian. Nah, seperti itu. Sehingga dengan bansos itu ya udah ada 5 juta, 10 juta atau 25.000 dan seperti itu. Nah, itu soal sanksi Amerika kepada Indonesia dengan Malaysia lebih tinggi sanksi kepada Indonesia daripada Malaysia seperti itu. Itu soal kebijakan Presiden Trump, karena Trump itu sekarang kan dia mau melakukan peperangan kemana-mana, sementara utangnya itu kan luar biasa tinggi, sehingga caranya salah satunya seperti begitu. Itu soal berikut. Yang kedua soal NKRI. Ya, 3 April ini. Bang Dula tahu banyak. Silakan. Artikel saya kemarin. Masih Ihsan baca artikel saya kemarin. Iya, sebagian, betul Bang. Tentang 3 April 50. Jadi di situ saya ceritakan tentang begitu Konferensi Meja Bundar 49 di Den Haag, Belanda, kemudian Indonesia dibuat jadi negara Indonesia Serikat. Ada 16 negara bagian. Nah, saya tanya sama Pak Nasir almarhum, Abah kenapa menolak untuk masuk dalam kabinet Muhammad Hatta? Kata Abah Nasir, kami di kantor bisa panggil Abah Nasir. Saudara Abdullah, Indonesia itu negara berdaulat. Sejak diproklamasikan 17 Agustus 45, negara berdaulat, merdeka. Kenapa harus ada negara Indonesia Belanda, Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda seperti itu. Itu satu. Sehingga demikian maka Kabinet Hatta itu adalah Kabinet Republik Indonesia, satu negara bagian yang beribu kota di Jogja dari 16 negara bagian. Jadi beliau tidak mau masuk dalam kabinet itu karena beliau tidak setuju risk itu. Yang kedua, kata Pak Nasir, Irian Barat itu tidak diserahkan oleh Belanda, harus dilakukan jajak pendapat khusus di Irian Barat. Padahal Irian Barat itu adalah wilayah dari kekuasaan Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore. Nah, saya terus teringat, ibu saya kan orang Ternate. Jadi saya tahu betul itu bahwa ibu kota Irian Barat itu di Suasiu. Suasiu itu di Halmahera. Jadi Kesultanan Ternate itu Indonesia Timur sampai Mindanao itu masuk Kesultanan Ternate. Karena itu di Timor Leste sekarang itu Mas Ihsan, ada orang Arab di sana.
karena itu Katiri, apa namanya ya, yang Al-Katiri, ya, betul. siapa namanya itu yang Al-Katiri, Arab di betul, timur, ya. Al-Katiri. Ya, karena itu masuk Kesultanan Ternate. Jadi dari Filipina, kemudian Indonesia Timur, dari NTT, NTB, terus sampai ke Papua, Papua Barat, itu masuk Kesultanan Ternate seperti itu. Nah karena itu maka di Papua Barat itu kan mayoritas Muslim, kecuali Papua. Kalau Papua mayoritas mereka setelah kristenisasi oleh Belanda 1602, Portugis 1511 seperti itu. Nah, akhirnya kemudian Pak Nasir melobi raja-raja dari 6 kepala negara bagian itu, raja-raja melobi parlemen seperti itu. Akhirnya tanggal 3 April tahun 1950 di parlemen itu beliau menyajukan pidato most integral, mengajak agar supaya masuk kepada menjadi Indonesia NKRI. Nah, jadi akhirnya kemudian disetujui oleh parlemen, maka kemudian 17 Agustus 1945 Soekarno pidato dan meresmikan NKRI resmi menggantikan RIS seperti itu. Tanpa pertempuran. Waktu itu setelah selesai pidato upacara itu, Rosihan Anwar, wartawan senior pada waktu itu, di surat kabar, saya lupa surat kabarnya apa itu dulu itu. Nah, itu bertanya kepada Bung Karno, siapa Perdana Menteri NKRI? Apakah Natsir? Kata Soekarno, siapa lagi kalau bukan Natsir? Seperti itu. Nah, karena itu maka Perdana Menteri pertama NKRI itu adalah Pak Nasir. Jadi kalau misalnya PDIP atau Jokowi atau siapa mengatakan NKRI harga mati, yang punya itu Pak Nasir, yang punya itu Masyumi, nggak pernah sombong banget sama itu. Itu milik Masyumi, milik apa, tidak pernah seperti itu. Karena itu dalam artikel saya itu saya katakan bahwa NKRI harga hidup. Jadi bukan harga mati, harga hidup. Artinya bahwa sebagai penggagas NKRI, Pak Nasir tetap mengawal. Nah, ketika Soeharto melakukan penyimpangan konstitusi dengan melakukan asas tunggal Pancasila itu, maka Pak Nasir ikut dalam petisi 50. Bahkan beliau memimpin kelompok kerja petisi 50 ke DPR menyampaikan itu. Itu contoh bahwa Pak Nasir menetapkan NKRI itu bukan harga mati tapi harga hidup. Nah, seperti itu. Cuma luar biasanya nih Pak Nasir tentang NKRI itu, jadi tahun 83 ada 3 orang mahasiswa dari Jogja, aktivis, datang ke Jakarta di Dewan Dakwah mau ketemu dengan Pak Nasir. Nah, biasanya kalau ada utusan pemuda, mahasiswa, pelajar ketemu Pak Nasir, saya diminta untuk mendampingi. Lantas kemudian saya dampingi. Iya. Terus kemudian utusan jubir dari 3 mahasiswa itu sudah almarhum, saya masih ingat beliau itu sudah almarhum kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu, mengatakan Pak Nasir tolong agar supaya mengeluarkan fatwa perang terhadap Soeharto. Itu permintaan dari mahasiswa dari Jogja, mengumumkan perang. Alasannya betul rasional, Soeharto begini. Tapi untuk menyatakan perang itu kemudian mengagetkan saya, mengagetkan Pak Nasir. Terus kata Pak Nasir, berapa divisi di belakang Anda? Kaget. Itu mahasiswa Jogja, saya juga kaget. Kata Pak Nasir, waktu saya di Sumatera, berapa divisi di belakang saya? Tapi apa yang terjadi? Seperti itu. Mereka meninggalkan kami seperti itu. Lantas kata Pak Nasir yang mengagetkan lagi saya, waktu saya sekolah di Bandung, waktu dulu AMS namanya kan, SMA sekarang kalau itu sekolah Belanda. Saya datang ke kafe-kafe yang buatan orang kafir di Kota Batu, saya lempar dengan botol kosong. Dalam hati saya waktu di Makassar mahasiswa, saya demonstrasi juga menyerang itu Night Club, tapi bukan sendirian, berombongan kan mahasiswa. Ini Pak Nasir sendirian melempar kafe di Bandung dengan botol-botol kosong. Jadi saya pikir, wah ini luar biasa Pak Nasir waktu masih muda, lagi galak dari kita seperti itu. Nah, akhirnya kemudian setelah mahasiswa itu merasa tidak bisa mendidik Pak Nasir, kemudian mereka bilang, kalau begitu kita ajak Pak Nasir untuk ikut kami sama hijrah ke Malaysia saja. Lantas kata Pak Nasir, saya sudah tua, saya mau meninggal saja di Indonesia.
Nah itu yang saya berikan contoh bahwa Pak Nasir itu konsekuen. Begitu dia yang menginisiasi NKRI, dia mempertahankan sampai kemudian meninggal pun di Indonesia. Padahal waktu itu UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia itu sudah menganugerahkan Dr. Honoris Causa. Tapi kan beliau tidak bisa keluar karena tidak diizinkan oleh Soeharto kan untuk keluar negeri, sehingga kemudian gelar itu diserahkan secara simbolik kepada atasi pendidikan di kedutaan Malaysia seperti itu. Nah itu. Yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah awal tahun 84 Pak Nasir dengan yang disebut dengan kelompok nasi bungkus itu membuat satu forum para sarjana-sarjana keluarga besar Bulan Bintang yang kemudian di satu tempat dilakukan diskusi seperti itu. Nah, narasumber tunggalnya adalah Pak Nasir. Kaderullah waktu itu saya moderator. Nah, perdebatan keras antara Pak Amin Rais, kemudian almarhum Profesor yang dari Surabaya itu Fuad Ansori, kemudian ada Profesor dari Bandung kemudian dari Jakarta, ya macam-macam seperti itulah ada. Nah itu yang menjadi cikal bakal lahirnya ICME itu. Saya karena melihat hangatnya pertemuan itu, perdebatan itu, saya usulkan bagaimana kalau kita kembali ke negara federasi, nanti kalau sudah Aceh negara syariat Islam, Sumatera Barat syariat Islam, Banten syariat Islam, Jawa Barat syariat Islam, Jawa Timur syariat Islam, Kalimantan Selatan syariat Islam, kemudian NTB syariat Islam, Sulawesi Selatan syariat Islam, Maluku Utara syariat Islam, baru sudah itu dia berpengaruh kepada provinsi tetangga. Nah, kita kembali lagi kepada NKRI. Saya kemudian melirik Pak Nasir. Pak Nasir duduk sebelah saya kan, karena itu saya lihat wajahnya merah, itu kejutan, apa cemburu begitu. Waduh, saya sadar bahwa ini beliau berarti tidak setuju kan. Saya terus ralat pernyataan saya. Artinya saya menganggap bahwa usul NKRI oleh Pak Nasir itu tidak hanya soal politik praktis, tapi juga pemahaman ideologis seperti itu. Sehingga beliau sebutkan NKRI bukan harga mati tapi harga hidup. Jadi ketika terjadi dari penyimpangan diluruskan dan seterusnya seperti itu. Itulah pengalaman saya dengan Bang Dullah. Banyak orang bilang ya Pak Nasir ini banyak pengorbanan beliau untuk menyatukan bangsa ini, termasuk ketika menghadapi PRRI Permesta dan juga penawaran jabatan oleh Bung Karno pada saat itu. Dan apa saja yang bisa dicatat, karena ini ada 22 negara ini pagi ini yang dengar, dan juga dari Sabang sampai Banyuwangi. Banyak pula yang anak-anak generasi sekarang yang tidak mengerti apa yang terjadi dengan bangsa ini dan apa yang terjadi dengan seorang Muhammad Nasir. Dulu saya beberapa kali bertemu masih remaja di Menteng dengan beliau, dan terbuka demikian rumahnya. Kapan saja kami bisa berkunjung untuk berdiskusi sebagai remaja masjid atau apa. Luar biasa. Sekarang jarang pejabat yang nampaknya seperti demikian. Bagaimana Bang Dullah bisa mengingatkan sosok pemersatu Muhammad Nasir ini? Silakan Bang. Yang pertama keterlibatan beliau di dalam PRRI. Jadi ketika terjadi usulan dari pemerintahan daerah, TNI di daerah tentang nasib mereka, pembangunan hasap fokus sama Jawa saja, sementara di Sumatera dan Indonesia Timur tidak, maka terjadilah reaksi. Maka kemudian lahirlah PRRI dan Permesta. Nah ternyata Permesta itu diketahui bahwa CIA masuk. Nah itu saya menyaksikan sendiri bahwa waktu saya sudah di SMP, itu kapal terbang Permesta itu kemudian datang bom di Maluku, dan itu kemudian ditembak oleh Auri di Maluku. Pesawat terbangnya jatuh, ditangkap pilotnya itu sama, saya hafal namanya sampai sekarang, Alan Pop. Itu orang Amerika. Ingat. Alan Pop. Nah, itu bukti fakta bahwa CIA masuk intervensi ke Permesta.
Nah, ketika Pak Nasir, Pak Saprudi Negara, Pak Prudin Harharap itu mendengar bahwa PRRI juga CIA masuk, maka mereka berangkat ke Sumatera. Pak Nasir berangkat ke Sumatera Barat, Pak Nasir, Pak Saprudi, Pak Prudin Harharap, Pak Yunan Nasution itu berangkat ke Sumatera Barat untuk mencegah agar supaya PRRI ini jangan diintervensi oleh CIA karena ini persoalan internal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, maka kemudian masuklah di sana. Lantas kemudian Pak Saprudin diangkat menjadi Perdana Menteri. Saya kemudian komplain sama Pak Saprudin. Kenapa Pak Sap mau bersedia untuk jadi Perdana Menteri dari PRRI? Kata Pak Saprudin, kalau saya tidak bersedia, mereka tidak akan dengar nasihat kita seperti itu. Karena Pak Saprudin kan sebelumnya ketua PDRI yang menyelamatkan Indonesia. Itulah yang menyebabkan nama Saprudin pun tidak dianggap sebagai bagian dari pemimpin nasional. Salah satu mungkin itu. Ya. Lanjut. Padahal waktu itu kan Soekarno dan Hatta kan ditangkap di Bengkulu kan seperti itu. Dan kemudian sebenarnya ada telegram dari Jogja, waktu itu ibu kota di Jogja, kepada Pak Saprudin untuk membentuk pemerintahan darurat. Tapi menurut Pak Saprudin, beliau tidak terima telegram itu. Jadi saya tanya Pak Sap, kalau Pak Sap tidak terima telegram, bagaimana Pak Sap punya inisiatif untuk membentuk pemerintahan darurat? Kata Pak Sap, Saudara Abdullah, saya itu pimpinan Masyumi. Di mana Masyumi punya tujuan adalah bagaimana berlakunya ajaran dan hukum Islam bagi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa negara menuju ridha Allahi. Nah, kalau Soekarno dan Hatta ditangkap, lantas kemudian Belanda kembali lagi, menjajah lagi, maka Masyumi tidak bisa menjalankan program perjuangan seperti itu. Karena itu saya inisiatif membentuk PDRI itu, pemerintah Republik Indonesia seperti itu. Nah, kemudian program-program itu disuarakan oleh satu radio di pedalaman Aceh, sehingga kemudian suara itu sampai di Singapura, sampai di Malaysia, sampai di Amerika dengar itu, maka kemudian Amerika menekan Belanda untuk melakukan perjanjian, sehingga kemudian itu lahirlah nanti Gajah Bunda seperti itu. Nah, itu Pak Saprudin. Maka kemudian setelah itu ketika Pak Nasir kemudian dipenjarakan dengan Pak Sap seperti itu, maka kemudian Soekarno waktu itu melakukan apa yang disebut dengan Dwikora, yaitu menyerang Malaysia. Masih ingatnya Mas Ihsan? Iya, masih ingat Dwikora. Pak Nuim menjadi penyiar radio di hutan tuh. Ya, betul. Lanjut. Seperti itu. Nah, korban tentara Indonesia itu banyak sekali di daerah Melaka, kemudian spesies Pahang itu, karena itu kan daerah rawa-rawa, mereka jatuh dari pesawat terjun itu banyak yang mati di situ seperti itu. Sehingga akhirnya kemudian masyarakat Indonesia mendesak, sehingga kemudian Soekarno mau melakukan perdamaian dengan Belanda, dengan Malaysia. Waktu itu Ali Murtopo dengan yang Alatas yang dari Banda itu, itu untuk menghubungi Tengku Abdul Rahman tidak diterima. Nah, salah seorang orang Sumatera Barat yang sudah jadi warga negara Malaysia, ini cerita langsung ke saya, bahwa beliau kembali dari Sumatera Barat kembali ke Malaysia, beliau tahu bahwa Pak Nasir ditangkap di RTM RTM di Manggarai sana itu, seperti itu datang besuk beliau dan minta agar supaya Pak Nasir kasih memo kepada Tengku Abdul Rahman agar supaya mau menerima utusan dari pemerintah Indonesia. Nah, waktu itu kan tidak ada kertas apa segala macam kan di RTM, jadi diawasi kan. Nah, namanya Pak Kasman. Pak Kasman itu merokok. Dia merokok, jadi ada mancis dari kotak itu kan, kotak korek api. Korek api itu. Nah, itu kemudian dikeluarkan pakai pena dan kemudian Pak Nasir tulis di situ kepada Tengku Abraham di nota itu supaya terima utusan daripada pemerintah Indonesia. Nah, kotak itu disampaikan Pak Kasman sampai kepada orang Tengku Abraham. Maka kemudian Ali Murtopo dengan Alatas yang dari dari Banda itu diterima Tengku Abraham. Maka kemudian terjadilah perdamaian antara Indonesia dan Malaysia. Itu peranan Pak Nasir terhadap perjanjian perdamaian Indonesia-Malaysia. Yang kedua, setelah beliau keluar, beliau kemudian minta rehabilitasi Masyumi oleh Soeharto tidak mau izinkan, tapi kemudian suruh bentuk yang lain, maka bentuk Parmusi. Tapi Parmusi itu hasilnya Pak Rom jadi ketua umum, Soeharto juga tidak mau seperti itu karena dianggap tetap ini orang Masyumi, sehingga kemudian akhirnya
dibajak oleh Ali Mustofa sehingga kemudian terjadilah seperti Parmusi kemudian gabung dengan P3 dan seterusnya. Maka kemudian Pak Nasim melihat kondisi Indonesia waktu itu, utang dari Soekarno itu kan sekian triliun seperti itu, inflasinya sampai ratusan persen seperti itu. Maka kemudian Pak Nasir mengirim surat kepada Fukuda waktu itu Menteri Keuangan Jepang. Beliau ini nanti jadi Perdana Menteri, tapi pada waktu itu Fukuda masih Menteri Keuangan. Nah ini teman baik. Dan saya ketemu dengan Nakajima waktu saya ketua PBMI, ketemu dengan Nakajima. Nakajima ini stafnya Fukuda. Datang ke Indonesia 2 kali saya ketemu. Itu saya konfirmasi dan betul itu cerita bahwa Pak Nasir kirim surat kepada Fukuda untuk membantu pemerintah Indonesia merehabilitasi ekonominya. Fukuda atas surat daripada Pak Nasir itu bicara dengan negara-negara yang kemudian dikenal dengan IGGI. Nah, seperti itu, itulah yang kemudian memberikan bantuan kepada Indonesia mulai dari tahun 67 Soeharto jadi pejabat presiden, 68 jadi presiden permanen, maka kemudian apa yang kita kenal dengan Repelita, 5 tahun. Itu dana dari IGGI itu atas dasar surat rekomendasi dari Pak Nasir kepada Fukuda, seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Nasir. Begitu juga misalnya tentang Prabowo. Dalam artikel saya kemarin itu saya sebutkan Prabowo sebagai presiden itu harus menetapkan secara resmi 3 April itu sebagai hari NKRI. Kenapa? Karena bapaknya Profesor Sumitro itu menteri daripada kabinet Pak Nasir. Kemudian ketika Prabowo kabur ke Jordan, waktu setelah dipecat dari tentara itu kan kabur ke Jordan, kabur dulu, meminta kepada Pak Nasir, kepada rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi supaya diberikan beliau jatah sekian barel per hari untuk beliau bisnis. Dan itu rekomendasi Pak Nasir itu, maka kemudian Prabowo itu dapat sekian ribu barel dari pemerintah Arab Saudi sehingga beliau bisa. Itulah kemudian beliau jadi konglomerat itu karena bisnis minyak itu ketika beliau di Jordan itu seperti itu. Nah, jadi saya bilang kalau Pak Prabowo ingat jasa Pak Nasir, ya maka beliau sekarang presiden tetapkan 3 April itu sebagai hari NKRI seperti itu. Sehingga demikian kalau misalnya PDP klaim, Megawati klaim bahwa 1 Juni itu hari lahir Pancasila, saya pernah katakan kalau begitu kita robah itu Pancasila susulannya, karena pidato 1 Juni 45 Soekarno itu ketuhanan itu sila kelima, padahal ketuhanan itu sila pertama sekarang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya PDIP dan Jokowi mengatakan lahir Pancasila 1 Juni bisa dilakukan seperti itu dengan untuk menipu sejarah. Nah, ini satu fakta di mana 3 April itu lahir NKRI karena ide dari Nasir. Nah, maka perlu ada keputusan resmi tentang bagaimana hari lahir NKRI 3 April itu. Masya Allah. Terakhir Mas Ihsan, satu lagi kalau orang sebutkan satu lagi saya ingin tanya Bang Dullah, karena gini, ada nih pertanyaan dari pendengar Uni bilang di tengah undang-undang TNI sekarang yang bergulir juga ada undang-undang kepolisian dan kejaksaan. Nah, bagaimana cerita anekdot dari beberapa netizen, katanya sekarang ini NKRI udah tidak seperti Pak Nasir bilang, sekarang ini negara kepolisian Republik Indonesia, katanya begitu. Itu juga minta komentar dari Bang Dullah. Jadi begini, di dalam teori sosiologi itu disebutkan bahwa satu kebohongan melahirkan kebohongan berantai. Bahkan bukan deret hitung, bisa deret ukur, seperti itu. Jadi satu kebohongan melahirkan kebohongan yang baru seterusnya. Jadi ketika Orde Baru, kebohongannya itu adalah disebut dengan dipungsi ABRI. Nah, saya 2 atau 3 kali ketemu Jenderal Nasution ketika waktu saya ketua PBNI. Saya protes kepada beliau tentang dipungsi ABRI. Beliau kan yang ide dipungsi ABRI itu kan Pak Nasution sebagai panglima waktu itu. Kata beliau, saya tidak bermaksud melakukan dipungsi ABRI seperti begitu. Yang saya maksudnya adalah TNI itu harus aware, harus
care kepada masyarakat sipil, sehingga kemudian mereka harus memperhatikan seperti itu. Tapi tidak harus menduduki jabatan-jabatan fungsional seperti itu. Tapi ternyata Soeharto kemudian menggunakannya untuk menguasai seperti itu. Sampai-sampai camat pun juga tentara. Dan kemudian waktu itu adalah Angkatan Darat. Kepolisian itu dipinggirkan, Angkatan Laut itu tidak terlalu, Angkatan Udara seperti itu. Sehingga ketika Orde Baru jatuh, maka kemudian terjadi pembalasan dendam. Pembalasan dendam polisi kepada TNI Angkatan Darat. Maka kemudian semua jabatan-jabatan, hampir semua jabatan di pemerintahan itu, baik yang pemerintahan dalam bentuk lembaga negara maupun BUMN, BUMD, itu dikuasai oleh polisi seperti itu. Hampir semua lembaga-lembaga negara dikuasai oleh polisi, dan polisi aktif. Misalnya Ketua KPK sekarang itu jenderal aktif, dia irjen di Kementerian Pertanian, sekarang jadi Ketua KPK. Salah satu. Jadi itulah pembalasan dendam terhadap TNI. Nah sekarang kemudian amandemen Undang-Undang TNI, tapi juga nanti amandemen Undang Kepolisian ada lagi seperti itu. Nah problem amandemen Undang-Undang TNI itu dua pendekatan. Pertama, bahwa masyarakat itu bereaksi terhadap Undang-Undang TNI itu karena TNI aktif itu masih bisa menjabat jabatan-jabatan fungsional di kementerian. Dan ini dari teori manajemen SDM itu kurang baik karena menghambat karier vertikal daripada perwira-perwira di bawah. Mau naik ke atas, tapi ini kan di atas masih ada tetap seperti itu. Nah, itu menghambat. Yang kedua juga mengganggu mobilitas vertikal masyarakat sipil, karena mereka mau pejabat itu, tapi kemudian ada TNI yang pegang di situ seperti itu. Itu satu. Kenapa kemudian ada reaksi terhadap Undang-Undang TNI itu. Yang kedua, TNI dianggap terlibat aktif dalam gerakan massa. Jadi kalau misalnya ada unjuk rasa, demonstrasi, tidak hanya polisi, tentara juga ikut. Nah, padahal tentara itu fungsinya beda dengan polisi. Polisi itu kan keamanan, tentara itu kan menghadapi musuh. Dalam teori doktrin tentara itu to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Polisi kan tidak. Polisi di luar negeri itu mereka pakai patungan. Hanya polisi Indonesia yang pakai senjata laras panjang seperti itu menghadapi demonstrasi. Jadi kalau TNI ikut juga dengan polisi mengamankan mahasiswa, mengamankan demonstrasi, dikhawatirkan terjadi kondisi yang tidak seperti diharapkan seperti itu. Nah, yang ketiga, masa pensiunan TNI itu dipertambah. Itu juga akan mempengaruhi mobilitas vertikal daripada para prajurit. Dalam teori manajemen SDM itu kalau makin lama makin mempengaruhi seperti itu. Tapi pendapat kedua mengatakan bahwa ini adalah digunakan untuk demonstrasi itu untuk kemudian memojokkan Prabowo, karena Prabowo jenderal, sehingga seakan-akan ini seperti Soeharto waktu itu menggunakan TNI yang difungsi habis. Karena itu ada cerita kelakar di masyarakat bahwa Undang-Undang TNI ini dibuat oleh mantunya Soeharto dan disahkan oleh cucunya Soekarno. Karena kan ketua DPR cucunya Soekarno kan, Puan Maharani. Jadi itu cerita kelakar di masyarakat seperti itu. Dibuat oleh mantu Presiden Soeharto, disahkan oleh cucunya Soekarno. Tapi sebenarnya yang lebih berbahaya itu adalah undang-undang kepolisian yang akan diperbaiki. Karena itu sudah disebutkan NKRI itu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu akan lebih parah lagi seperti itu. Sehingga ada asumsi bahwa jangan-jangan mereka yang menolak undang-undang TNI ini karena ketika TNI terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu yang selama ini ditangani oleh kepolisian, pos-pos itu yang merupakan daerah basah, itu kemudian akan ketahuan seperti itu. Nah, itu juga salah satu dugaan-dugaan seperti itu. Oleh karena itu maka kita lihat nanti ketika sudah nanti ada judicial review, sudah ada yang mengajukan judicial review ke MK tentang undang-undang TNI itu, sehingga kemudian menjadi pelajaran buat kita bahwa kalau undang-undang TNI seperti begitu, apalagi amandemen undang-undang
kepolisian. Oleh karena itu, maka beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa kasus Jenderal Sambo itu membuktikan bahwa bukan individu polisi, tapi institusi polisi. Karena pasukan Sambo itu dari Mabes sampai ke Polsek. Itu berarti institusi. Sehingga kemudian saya menyarankan ikut KPK Hongkong. Ketika KPK Hongkong dibentuk, polisi dibubarkan di Hongkong. Baru kemudian dipilih yang baik-baik, baru kemudian dan sekarang Hongkong itu menjadi negara yang bersih. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya kalau mau seperti itu, ya polisi dibubarkan. Polisi dibubarkan, baru kemudian diseleksi yang baik-baik, baru kemudian dibentuk lagi, tidak lagi menjalankan tugas seperti yang sekarang, senjatanya harus dipreteli, diserang kepada TNI, kemudian bukan di bawah presiden, tapi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Di mana-mana di dunia, di Malaysia, di Singapura, itu polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Atau kalau misalnya takut nanti digunakan dalam pemilu untuk kepentingan partai tertentu, ya dia di bawah Kementerian Pertahanan seperti itu, tapi tidak seperti yang Orde Baru. Nah itu soal polisi. Begitu Mas Ihsan. Oke, terima kasih Bang Dullah. Pesan terakhir untuk pendengar Radio Silaturahim sebagai senior citizen, Bang Dullah, di tengah masyarakat yang lagi garuk-garuk kepala ini karena nilai daya beli menurun ini. Apa yang Bang Dullah ingin ingatkan di hari yang fitri? Jadi salah satu target Saum Ramadan itu kan muttaqin. Muttaqin dalam bahasa kampung itu kan melaksanakan semua yang diperintah Allah dan meninggalkan segala larangan seperti itu. Dan sehingga begitu maka saum itu kan melatih kita sabar. Sabar dalam segala aspek, tapi tidak berarti nerimo dalam budaya Jawa, tapi istiqomah, konsisten. Belum berhasil hari ini kita evaluasi kenapa seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kalau misalnya melakukan itikaf terus kemudian mendapat malam Qadar, saya ditanya sama mahasiswa saya, gimana indikatornya dapat malam Qadar? Oh gampang, saya katakan. Kalau dulu Anda sholatnya Senin Kamis, Anda kemudian habis Ramadan sholatnya tidak pernah ditinggal, itu berarti Anda dapat malam Qadar. Yang kedua, kalau Anda misalnya tidak pernah sholat berjamaah, kemudian Anda sholat berjamaah, itu Anda dapat Lailatul Qadar. Yang ketiga, Anda tidak pernah sholat di masjid, Anda mulai rajin sholat di masjid, Anda dapat istiqamah, dapat Lailatul Qadar. Dan kemudian kalau Anda pergi ke kantor, tidak pernah ke pusat, tidak apa segala macam, Anda disiplin kantor, buat kerja, kinerja tinggi, berarti Anda itu dapat Lailatul Qadar. Keluarga Anda rukun damai dengan keluarga, dengan tetangga, berarti Anda juga dapat Lailatul Qadar. Jadi masing-masing kita itu bisa mengevaluasi terjadi perubahan perilaku atau tidak seperti itu. Kan saya pernah katakan Mas Ihsan, kalau saum itu kan sebenarnya kan belanja kita kan berkurang kan, karena kita tidak makan siang kan apa macam. Tapi kok justru malah kemudian belanja lebih banyak lagi daripada seperti ini. Tiket biasanya 700.000 dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Ini 1,5 juta, jadi 2 kali lipat. Seperti ini kan berbeda dengan teori saum yang seharusnya penghematan, malah ini kemudian pembaziran seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi tahun depan. Dan kemudian sebagai pesan terakhir, amalan-amalan Ramadan ini kita terapkan. Jadi misalnya kalau ada tarawih pada Ramadan, ya di luar Ramadan ya kita bangun tahajud minimal 2 rakaat tahajud sampai witir. Alhamdulillah kalau 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Kemudian kalau kita biasa setahun pada bulan Ramadan, cobalah setelah Ramadan kita sudah 6 hari awal. 6 hari ya. Jadi 360 hari. Dan kemudian 13, 14, 15 Hijriah 3 bulan. Terakhir ada Nabi Daud. Dulu kalau kita infak sedekah, bagaimana agar semua kita biasa juga infak sedekah. Jadi itu amalan-amalan Ramadan kita laksanakan di Ramadan. Insya Allah kita ketemu di Ramadan tahun depan. Begitu Mas Ihsan. Terima kasih Bang Dullah. Mohon maaf 38 menit kita berbincang hari ini. Syukran, salam buat keluarga di negeri jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.